Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow untuk saham BBRI, BBNI, AADI, dan juga saham ADRO. Hari ini IHSG dan juga saham Big Banks melesat naik. Jadi, apakah ini waktu yang tepat untuk kita borong saham-saham Big Banks? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya. So langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini bukan hanya IHSG saja yang mengalami kenaikan 1,61%, tapi bursa saham Asia juga kompak menguat. Jadi sebelum kita membahas money flow di IHSG pada hari ini, kita akan lihat dulu guys ya, bagaimana perkembangan dan juga kenaikan bursa saham di Asia. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu sentimen yang sangat positif ya untuk IHSG dan juga saham-sahamnya bisa rebound lagi. Oke, jadi hari ini weighted index Taiwan naik 2,64%, lalu ada PCE Filipina naik 2%, SETI Thailand naik 1,6%, Kospi Korea Selatan naik 1,57%, Nikkei Tokyo naik 1,19%, dan sisanya naik di bawah 1%. Seperti Topix Jepang, Straits Times Singapura, Hang Seng Hong Kong, Sensex India, Ho Chi Minh Stock Exchange Vietnam, KLCI Malaysia, dan CSI China ya guys ya, yang rata-rata mengalami penguatan ya di bawah 1% ya 0, sekian persenan. Oke guys, jadi kita akan coba update ya terkait money flow yang terjadi di IHSG pada hari ini. Jadi IHSG hari ini naik 1,61%, close di 7.096 guys ya. Dan hari ini net sell asing juga semakin menipis terutama di market reguler. Di market reguler net sell asingnya hanya 62,2 miliar saja. Sedangkan net sell asing di market tunai ya, pasar tunai dan negosiasi itu net sell-nya 333 miliar. Jadi overall untuk all marketnya di 395 miliar net sell dari investor asing. Dan untuk saham Bank Mandiri dan juga BBCA nanti kita akan melakukan analisa lebih lanjut guys ya, karena per hari ini masih ada net sell asing. Tapi untuk saham BBNI dan juga BBRI ini sudah semakin menarik nih. Jadi hari ini IHSG juga ditutup menguat dan saham BBRI melaju kencang. So kita akan awali dengan pembahasan ya money flow dan juga bagaimana potensi untuk saham BBRI ke depannya. Ya kita akan awali dengan analisa BBRI ini dengan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas guys ya. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading, dan tentu saja ya bisa kita gunakan untuk membeli saham-saham IPO karena banyak sekali keunggulan yang akan kita dapatkan ketika kita berinvestasi dengan menggunakan Stockbit Sekuritas ya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar di Stockbit, silahkan teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi di beberapa waktu mendatang kan di awal tahun 2025 ada banyak sekali guys ya saham-saham yang akan IPO, dan salah satu keunggulan dari Stockbit ya ketika kita membeli saham IPO adalah tidak ada biaya tambahan ketika kita membeli saham IPO, alias free biaya beli ya guys ya. Dan untuk di chart atau teknikal dari Stockbit juga di sini kita akan sangat dimudahkan guys ya dengan menggunakan berbagai macam indikator yang tentunya akan membuat analisa kita jauh lebih mudah. Seperti di sini saya tambahkan foreign flow underlay. Lalu saya pun bisa menambahkan super trend dan pivot traditional auto ya. Ini juga bisa kita tambahkan lebih dari 4 bahkan 5 indikator sekaligus. Nah, dari foreign flow underlay kita melihat bahwa net sell asingnya sudah mulai menurun guys ya, dan hari ini memang ada net buy di saham BBRI. Dan bukan hanya mengenai indikator teknikal saja, namun di Stockbit juga ada indikator fundamentalnya seperti total revenue, net income, ya book value, total aset, profitabilitas, dan lainnya ya yang teman-teman bisa gunakan secara free. Berbeda dengan di TradingView, teman-teman jika menggunakan 2 indikator lebih maka teman-teman akan dikenakan biaya alias harus berbayar ya guys ya. Nah, jadi kita lihat hari ini di saham BBRI ya. Sorry, kita ganti dulu untuk tanggalnya ya, karena ternyata belum sinkron nih untuk penanggalannya. Oke, jadi hari ini Senin ya 23 Desember 2024. Dari fitur bandar detektor di Stockbit alias broker summary, kita langsung bisa melihat secara rata-rata atau average apakah ada akumulasi atau terjadi distribusi. Nah, ini pun akan sangat memudahkan analisa yang kita lakukan guys ya. Jadi untuk BBRI per hari ini ya guys ya mencatat bahwa BBRI mulai diakumulasi, dan ternyata yang akumulasi juga adalah mayoritas investor asing ya. Jadi meskipun ada beberapa investor asing lainnya yang terpantau jualan atau distribusi, tapi overall hari ini ada net buy asing sebesar 52,6 miliar di saham BBRI. Jadi pertanyaan yang dari awal bulan ya, bahkan mungkin dari bulan November itu sering ditanyakan guys ya kepada saya pribadi ya di channel Invest Saham ini, "Kak, kapan waktunya kita beli BBRI?
Kalau turun, apakah ini saatnya kita beli? Apakah ini saatnya kita borong? Selalu saya katakan ya ke teman-teman di setiap video saya setiap hari, DCA itu di harga bawah. Jadi kalau ada pelemahan, kalau ada penurunan, teman-teman silahkan cicil beli pelan-pelan. Dan tentunya teman-teman juga harus memperhatikan guys ya, apakah masih ada outflow atau sudah ada inflow yang positif. Kalau misalnya masih ada outflow, berarti masih kesempatannya masih cukup panjang. Masih ada peluang untuk kita bisa membeli di harga yang lebih murah lagi. Jadi jangan terlalu all in ketika kita DCA. Namanya juga DCA ya, dollar cost averaging adalah cicil beli seperti itu. Tapi cicil beli itu akan lebih efektif jika kita lakukan di harga bawah. Nah, lalu akan muncul pertanyaan lagi ya. Ini saya rubah ke foreign ya. Ada big akumulasi, mayoritas investor asing kembali masuk ya. Yang kemarin jualan seperti KZ, ZP, RX gitu guys ya. Ini mulai masuk lagi dan akumulasi kembali. Yang terbesar adalah KZ ya, 102,5 miliar seperti itu. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan baru, apakah di harga saat ini di 4.200-an waktu yang tepat untuk memborong saham BBRI? Ya, kalau dari pandangan saya seperti ini guys ya. Sebenarnya musim pembagian dividen final itu kan beberapa bulan mendatang ya. Jadi masih ada beberapa waktu lagi lah untuk kita bisa melihat apakah memang BBRI ini akan lanjut diakumulasi atau tidak. Ya mungkin besok kita akan analisakan juga ya untuk teman-teman. Tapi yang menjadi poin utama dari DCA adalah seharusnya teman-teman hari ini melakukan pembelian atau dollar cost averaging di sekitar 4.100-an. Yang kemarin juga sebenarnya sempat menyentuh di zona support di 4.060, ya seharusnya teman-teman juga ada pembelian ya. Meskipun mungkin tidak terlalu besar ya, karena kan kita DCA-nya pelan-pelan. Di 4.000 teman-teman dapat, 4.100 teman-teman dapat. Jadi kalau sekarang memang closing di 4.200 ya dan besok adalah hari ya open market ya sebelum libur Natal, maka besok kita mencari potensi dari normal correction BBRI, yaitu di sekitar 4.100-an. Tapi kalau misalkan tidak dikasih di 4.000 pun ya teman-teman jangan terlalu ini ya, jangan terlalu apa ya, ibaratnya jangan terlalu menunggu lebih lama lagi ya, karena kita sudah melihat adanya sentimen positif dan inflow yang positif untuk saham BBRI. Jadi jika besok ada normal correction, itu kesempatan ya untuk kita bisa borong lagi saham BBRI atau kita bisa DCA lagi saham BBRI. Mau borong silahkan ya, mau DCA silahkan. Tapi memang hari ini kalau nggak salah ya, hari ini kumdet dividen untuk BBRI di tanggal 24 Desember. Sorry, kalau 24 besok ya. Kalau nggak salah sih tanggal 24 guys. Coba kita cek dulu ya untuk kumdetnya BBRI ya. Sorry ya. Mungkin text time ya sedikit. Tapi, ya menurut saya seperti itu guys, jadi kita cicil beli di harga bawah ya tidak ada salahnya. Nah, masih ada kesempatan ternyata ya. Kumdet dividen BBRI adalah di 24 Desember, itu besok ya guys ya. Jadi besok kesempatan nih untuk teman-teman yang mungkin ya ingin mengembalikan kerugiannya ya di saham-saham yang sedang floating loss yang ya dirasa tidak bagi dividen ya, potensi kenaikannya pun kita belum tahu ya kapan dia akan rebound gitu ya. Nah, salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kerugian nih dari cut loss yang di saham gorengan adalah teman-teman beli saham big banks di harga bawah, akan dapat dividen plus akan dapat capital gain. Ya, jadi teman-teman tinggal bersabar saja, buy and hold. Dan kalau misalkan pun tetap mau trading, ya tetap harus dievaluasi cara entry-nya, cara take profit-nya, ya target untuk teman-teman stop loss-nya ya atau target take profit ataupun pembatasan risiko atau stop loss itu juga harus diperhitungkan kembali, harus dievaluasi kembali. Tapi jika teman-teman memang tidak mau trading lagi ya dan merasa kapok gitu ya, ya banyak juga sih yang seperti itu ya, saya kapok lah untuk trading lah, saya yang penting saya dapat uang pasif ya dari dividen, saya udah cukup gitu ya. Ada juga yang seperti itu, tapi dia masuknya memang besar, ya uangnya kadang ratusan juta, miliaran gitu guys ya. Jadi dia tidak mau ambil pusing, yang penting dia inginnya dapat dividen secara rutin. Nah itu juga bagus. Ya jadi salah satu trik saya dalam mengembalikan kerugian dari saham-saham gorengan mungkinnya yang nggak jelas gitu ya, apakah dia akan rebound lagi atau tidak dan kapan reboundnya kita nggak tahu juga, itu ya dengan masuk di saham-saham big banks, yang pertama adalah sebelum dividen, yang kedua adalah di harga bawah. Ini adalah timing yang tepat ya untuk teman-teman mungkin ingin mengembalikan kerugian gitu guys ya. So untuk saham BBRI ya saya merasa ini adalah waktu yang tepat ya untuk kita bisa kembali cicil beli dengan lebih agresif, sedikit lebih agresif. Karena inflow-nya sudah positif ya dan semoga besok lanjut naik lagi, tapi kalau misal besok ada normal correction, kembali lagi saya ingatkan itu kesempatan ya guys ya sebelum pembagian dividen interim di
akhir tahun 2024 ini sampai nanti, tanggal pembayarannya di 15 Januari ya 2025. Dan teman-teman yang ingin, liburan Natal dan Tahun Baru ya, saya ucapkan juga selamat berlibur ya, hati-hati di jalan kalau misal memang teman-teman ingin berlibur keluar kota ya atau, mau pulang kampung gitu guys ya. Ini, sekedar intermezzo saja dari saya. Oke guys, jadi saya cukup gembira guys ya, sekian, jauh ya sekian lama ya kita membahas BBRI, kita temani teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman nggak sendirian gitu ya yang nyangkut-nyangkut juga nih di saham-saham big banks. Semoga bisa lanjut naik lagi menjelang pembagian dividen final nanti. Tapi yang terpenting teman-teman harus sabar gitu ya. Investasi itu harus sabar, ingat guys ya. Selanjutnya adalah BBNI. Nah, BBNI juga menarik gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa nggak bahas Bank Mandiri dan juga BBCA? Untuk dua big banks tersebut saya akan bahas di next video. Oke, jadi untuk BBNI hari ini naik 2,8% guys ya. Close di Rp4.380 per saham dan hari ini juga ada inflow positif nih untuk BBNI. Ya, namun ya meskipun kita lihat di tanggal 23 Desember ini ternyata ada normal distribution, itu ternyata dari AKYP dan juga XA dan investor domestik lainnya. Tapi asingnya ada akumulasi nih, terutama dari BK dan juga TP guys ya sebagai top buyer BBNI pada hari ini. Nah, jika kita rubah ke foreign, maka ini akan berubah menjadi akumulasi yang berarti domestiknya jualan, asingnya masuk. Dan itu hal yang bagus ya guys ya. Kita coba cek lagi ya BBRI ya. BBRI retailnya keluar nggak nih? Ya retailnya sih kayaknya habis modal ya, nggak ada masuk ya, tapi ada PD ya, di sini ada PD retail yang masuk ya. YP ada nggak nih? YP nggak kelihatan ya, tapi YP-nya kelihatan keluar ya guys ya. Apakah ini retail? Ya bisa jadi. Ya YP, SQ, NI, CC itu sebenarnya bisa investor retail juga gitu ya. Tinggal kita coba cek aja ke domestik ya. Nah, itu juga ada potensi itu retail ya, seperti MG. Nah, MG keluar nih, MG, YP, ya lalu ada PD, GR ya, ini mayoritas domestik keluar ya guys ya. So, cukup menarik ya untuk saham-saham big banks. Kita move lagi ke BBNI ya. Sorry, tadi kita balik lagi ya ke BRI. Untuk BBNI asingnya masuk akumulasi ya. Coba kita move ke domestik. Domestiknya apakah banyak retail juga yang keluar? Ternyata kalau misalnya kita lihat ada ya retail yang keluar, ada YP, lalu ada OD, SQ, XC ya dan juga CC. Ini adalah sekuritas yang biasa digunakan oleh investor retail. Tapi ada beberapa investor retail yang masuk nih, ada PD, lalu ada ada MG dan juga LG. Sorry, MG ya. MG dan juga PD untuk sekuritas yang biasa digunakan oleh investor retail. Seperti itu. Oke, jadi meskipun BBNI hari ini ada normal distribution ya dari domestik, namun ada akumulasi yang menarik dari investor asing dengan net buy 35,8 miliar. Jadi meskipun transaksi volumenya hari ini tidak terlalu besar, tapi kita mulai melihat ya, adanya inflow yang positif nih masuk ke saham-saham big banks. Meskipun ya hanya di BBRI dan juga BBNI ya, semoga saja asing pun mulai cicil beli untuk Bank Mandiri dan juga BBCA. Oke guys, selanjutnya saham yang menurut saya menarik adalah Adro dan AADI. Ya, saya di sini pengen bahas Adro dan AADI ya. Kenapa? Karena ya ini terkait dengan psikologis market juga. Oke guys, Adro itu cum date-nya di tanggal 27 Desember. Jadi masih ada waktu nih untuk teman-teman yang ingin tambah muatan, ingin averaging down saham Adro karena Adro akan bagi dividen interim ya. Kalau misalkan kita lihat untuk dividen interimnya Adro itu di $0,01. Dan tadi saya sempat hitung ya $0,01 itu sekitar Rp162 per saham. Dan di level saat ini yield-nya 6% gitu guys ya. Yield-nya 6% itu pun jika sesuai ya untuk kurs dolarnya. Tapi kita nggak tahu nih kurs mana yang digunakan oleh Adro nanti, apakah Rp160 per saham atau Rp150 per saham. Ya silahkan teman-teman koreksi ya jika ada kesalahan. Tapi ya kemungkinan sebesar itulah ya, kisaran 4-6%. Jadi untuk Adro, kita lihat hari ini ada koreksi tipis 0,39% di Rp2.540 per saham. Dan hari ini net sell asing juga tidak terlalu besar ya, hanya di 6 miliaran saja dan ada normal distribusi. Dan normal distributionnya itu dari CC, NI, GR, AG, ZP, dan juga BK. Sedangkan investor retail masih terpantau melakukan pembelian dan kemungkinan mereka averaging down ya. Teman-teman yang tebus POPS dengan hold Adro, yang masih floating loss di Adro, dan teman-teman mungkin ya melakukan averaging down di Adro. Tapi karena Adro-nya ini sudah overbought ya alias jenuh beli, maka ada potensi Adro-nya turun
ya, setara dengan dividen yield yang dibagikan oleh Adro. Ini yang disebut dengan mekanisme dividen trap. Ya, jadi wajar jika nanti Adro turun sekitar 6-5%. Dan jadikan itu sebagai peluang ya, untuk teman-teman bisa kembali averaging down Adro di harga bawah ini. Karena sebenarnya storyline dari Adro ini masih cukup panjang gitu guys ya. Tapi di sini kita cukup mempertanyakan nih ya, seperti apa sih kira-kira gaya dari Bapak Garibaldi Thohir ya, selaku owner dari Adro ini, yang akan menaikkan lagi saham Adro ke depannya. Apakah akan seperti Pak PP ataukah akan seperti Pak Aguan gitu guys ya. Bagaimana sih style dari Pak Garibaldi Thohir ini? Karena kalau misalkan kita lihat ya di beberapa tahun sebelumnya, memang Adro ini sangat kesulitan untuk naik dan ketika sekalinya naik itu naiknya langsung naik tinggi guys ya. Bahkan naik sampai di 4 ribuan ya, area high-nya di 4.200 seperti itu. Jadi untuk Adro, ya ini kesempatan bagus untuk teman-teman averaging down guys ya, sebelum ya nanti di tahun 2025 ya kita mungkin bisa melihat Adro-nya bisa kembali uptrend. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah AAD ya, di mana AAD ternyata tembus di bawah harga incaran kita. Tapi ya kita belum masuk ya, selama masih ada outflow besar-besaran dan selama harga acuan batu baranya masih turun, ini sebenarnya kita masih wait and see ya. Saya pribadi masih wait and see. Kenapa kita wait and see di saham batu bara? Ya karena harga acuan batu baranya juga turun. Hari ini turun 0,35% ya, close di 127 USD per ton. Jadi saya tidak buru-buru masuk di saham yang potensi bagi dividen besar. Saya melihat inflow-nya seperti apa ya, apakah terjadi outflow besar atau ada inflow yang menarik. Itu yang saya perhatikan terlebih dahulu dalam analisa sebelum entry. Jadi untuk AAD hari ini koreksi lagi 5,8% di Rp7.600 per saham guys ya. Saya cukup kaget ternyata ada investor retail yang dia itu beli di harga tinggi gitu ya. Ya sebenarnya semua keputusan investasi itu kan menjadi tanggung jawab masing-masing. Tapi ya saya cukup miris saja gitu ya, kenapa ada yang beli di harga 11.000 gitu ya. So untuk AAD hari ini net sell asing 63 miliar dengan big distribution ya, terutama dari BK, LG, MG, BB, AK dan juga BQ. Ada yang minus hingga 26,5%. Dia beli di 10.300-an guys ya dan averaging down terus ya. Dia beli di 11.000, averaging down terus sampai average-nya di 10.300-an. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa sering nyangkut ya, silakan dievaluasi kembali cara entry-nya ya. Pasti nyangkut itu karena teman-teman asal beli dan tidak titip sendal gitu ya. Teman-teman mungkin malah titip toko gitu ya. Teman-teman titip tokonya gitu guys ya dan tidak titip sendal. Titip sendal itu ya titip sedikit saja ya, 1 lot, 2 lot mungkin ya seperti itu. Ya karena kan sendal juga hanya 2 ya, kanan dan kiri. Oke guys, jadi untuk AAD, mmm, ada 2 sisi di sini ya. Teman-teman yang masih hold AAD dari harga POPS atau dari harga IPO, pasti keuntungannya tergerus. Itu psikologis pertama, pasti teman-teman juga bertanya-tanya ya, kenapa sih AAD-nya turun terus gitu ya. Padahal AAD kan saham bagus gitu ya, valuasinya murah dan prospek bagi dividennya juga oke nih, ya berpotensi bagi dividen jumbo. Kenapa sih harga AAD-nya turun? Itu psikologis pertama. Psikologis kedua, teman-teman yang beli di harga ketinggian, beli di harga atas lagi, kemungkinan teman-teman juga sedang nyangkut atau floating loss dan ya semoga teman-teman ada plan ya untuk averaging down AAD. Lalu selanjutnya teman-teman yang sudah take profit ya ini teman-teman sedang ngincar lagi di harga bawah termasuk saya sendiri ya. Saya sudah take profit ya guys ya di AAD ini ketika AAD-nya turun 3 hari. Nah, di sini saya take profit ya karena saya merasa bahwa AAD akan kesulitan untuk naik. Nah, untuk AAD ini kemarin kita sempat bahas kita akan tunggu di 8.000 tapi kalau 8.000-nya tembus ya di bawah level ini ya lebih baik kita tunggu dan inilah yang saya lakukan. Saya masih menunggu AAD turun sampai sejauh mana. Tapi kita akan coba tunggu lagi di 7 ribuan. Jika masih tembus, ya kita akan coba lihat bagaimana money flow selanjutnya. Gitu ya. Kalau misalkan money flow-nya sudah menarik dan harga acuan batubara juga sudah mulai rebound lagi, maka mungkin kita akan lebih agresif untuk masuk di AAD dengan potensi pembagian dividen yang besar juga nih dari AAD kepada induk usahanya. Karena pembagian dividen adalah kepentingan dari pengendali. Seperti itu guys ya. So, selama harga acuan batubara turun, ada potensi saham-saham batubara bisa turun. Jadi, saham batubara mana nih yang teman-teman prioritaskan untuk dibeli di awal tahun 2025? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Jadi hari ini rupiah mengalami penguatan guys ya, tadi sempat di level 16.200-an, tapi turun kembali ya ada penguatan lah ya, meskipun kita lihat di sini ada sedikit, kenaikan ya atau pelemahan dari area low di, 16.124. Untuk level saat ini di 16.181 rupiah per satu USD dan mulai turun dari 16.200 ini bagus ya guys ya. Jadi semoga rupiah selanjutnya kembali menguat dan, bukan hanya, karena rupiah menguat guys ya, tapi ini juga berkat reboundnya saham dan juga surat utang yang mungkin kembali diborong oleh investor asing. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan jika teman-teman ingin mendaftar di Stockbit Sekuritas untuk menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.